Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ari Ramadan dari Kitchen Mikrotik. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang static routing. Kalau di buku saya itu lab ke-51. Static routing adalah suatu teknik routing di mana kita sebagai administrator yang membuat dan menambahkan route secara manual pada routing table. Dalam static route yang ditambahkan adalah network tujuan atau destination address dan gateway atau jalurnya. Jadi dapat dikatakan misalkan simulasinya kayak gini, kita mau dari Jakarta nih ya, mau ke Jogja, mau jalur Pantura atau mau jalur selatan. Nah, kita yang nentukan. Static route memiliki default distance-nya itu 1 dan distance ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan langsung nge-labin. Labnya di sini saya menggunakan aplikasi GNS3. Kebetulan udah dibuka. Nah, malahan udah dibuat ininya. Nah, ini contoh simulasinya. Di sini saya memiliki 3 router Mikrotik. Nah, kita ini udah ditulis sih, cuman belum di setting. Nah, gambarannya kayak gini. Ini kita gambar ya. Ini adalah network. Oh, pakai yang bulat. Ini adalah network 12.12.0. Nah, dan ini adalah network 23.23.0. Oke. Nah, kita karena di sini yang router 2 kan dia gak perlu ngebuat static route karena dia memiliki dua network dua-duanya. Tapi untuk router 1 dan router 3 dia gak bisa saling komunikasi. Router 1 itu gak bisa ngeping ke R3. Kenapa? Karena yang dia bukan networknya. Ini bukan networknya router 1. Nah, untuk mencapai ke sini maka dibuatlah static routing. Begitupun sebaliknya dari R3 mau ke R1 harus ngebuat routing dulu pakai static routing. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita lab. Pertama kita akan mengkonfigurasi di sini di R1. Nah, ini kebetulan udah dibuka. Nah, pertama login seperti biasa. Admin. Nah, sebelum kita mulai biasakan kalau waktu nge-lab itu karena ini kan saya pakai virtual ya, pakai GNS3. Jadi simulatornya, virtualisasinya. Jadi biar gak pusing tuh saya suka pakai diganti nama gitu. Jadi namanya System Identity Set Name sekan R1 karena ini R1. Nah, di sini di R1 kita akan memberikan IP-nya ke interface yang terhubung. Ini header 0 tuh header 1 ya. Di sini header 0 di sini header 0 itu di GNS3. Tapi kalau secara sistem di mikrotiknya ini adalah header 1. Seperti itu. Kita akan berikan IP address address. Ini IP-nya 12.12.1 ya. Ini network 12.12.0. 12 map 1/24. Interface-nya header 1. Nah, udah. Sekarang di R2. Ini untuk pemberian IP dulu. Nah, di ini admin sistem ganti nama identity set name R2. Kita tambahkan IP, kita berikan IP ke R1 dan ke R2 maksudnya untuk sambungan ke R1 sama ke R2. IP address 12.12.12.2/24. Interface-nya adalah header. Ini header 0 berarti header 1. Lalu IP yang ke R3, IP address IP-nya 23.23.23.2.
setiap IP ada setiap IP ini IP hostnya itu kita menggunakan karena ini R2 kan ya, jadi saya biar memudahkan tuh setiap ujungnya ini atau IP identity-nya itu pakai router misalkan R2, berarti saya juga isi 2. Kita buat nanti R3 sama ini juga sama R1. Ini 12.12.1. Nah, oke, /24 interface header 2. Nah, ini udah, sekarang di R3. Di R3, maaf, admin. System identity set name R3. Kalau kita kasih IP address address 23.23.23.3/24 interface header 1. Nah, sekarang ini udah diberi IP ya. Nah, sekarang R2 ini pastikan bisa ping ke R1 sama ke R2. Ini R2 ping ke 12.12.12.1. Nah, ini udah reply. Sekarang ping ke R3. Nah, udah reply. Tapi di R1 sama di R3 dia belum bisa ngeping. Jadi R1 sama R3 belum bisa saling ngeping. Nah, kita konfigurasi di R1. Oh ya, buktiin dulu ya. Kita buktikan dulu. Ping ke IP router 3. 23.23.23.3. Ini dari R1 ya. R1 ngeping ke 23.23.23.3. Nah, no route to host. Sekarang kita akan mengkonfigurasikannya. Ini. Nah, masukin perintahnya IP route add destination address atau DST address dari R1 mau kemana? Mau ke R3. Nah, ke R3 ya, berarti network yang di sini yang ditulis ada networknya. Ingat network 23.23.0/24. Gateway-nya. Nah, yang dituju kan 23.23.0 network yang sini. Nah, gateway-nya atau jalurnya lewat mana? Berarti lewat yang ini. 12.12.2. Selesai. Lalu di R3. Maaf. IP route add destination address 12.12.12.0 networknya /24, gateway-nya melalui 23.23.23.2. Nah, ini kemungkinan harus kita coba. Ini dari R3 ke R1 ya, ngeping. Ping 12.12.12.1. Nah, udah bisa. Ini juga di R1 kita cek ping ke 23.23.23.3. Nah, ini juga sama, udah reply. Nah, untuk melihat jalurnya lewat mana, gunakan traceroute. Tool traceroute. Ini dari R1 ke R3 23.23.23.3. Nah, bener kan melalui 12.12.1. Jadi gini bacanya, tracer dari R1 ya, dari R1 menuju ke R3 ini melalui 12.12.2 yang ini 12.12.2 R2, lalu menuju 23.23.3 langsung nyampe kayak gitu. Kita cek tabel routingnya IP route print. Nah, ini ada keterangannya. Ada ADC, artinya itu active dynamic connected. Nah, ini yang otomatis secara dia tuh otomatis akan masuk jika otomatis. Jadi
Ini kan 12 nol. Jadi network yang ini dia karena ini networknya sendiri, jadi dia tuh ADC, Active Dynamic Connected. Nah, di sini ada AS. AS tuh Active Static. Active Static. Ini ada nih. Active Active Static. Nah, kalau gagal biasanya cuma S doang, static doang, nggak ada A-nya. Nah, ini kita lihat distance-nya 0. Secara default distance-nya itu 0, walaupun bisa dirubah-rubah. Nah, begitupun ditambah routing R3. Kita cek IP route print. Nah, sama. Active static distance-nya 1. Dari R3 menuju nih DST address menuju ke 12.12.0 ke sini melalui ini gateway-nya 23.23.23.2 melalui 23.23.23.2. Benar. Oke. Nah, sampai sini mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa menghubungi melalui Facebook di Ari Ramadan _Brams. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.